Kita akan membahas tentang masalah aniyah. Ini aniyah ini sebenarnya pembahasan paling gampang, makanya hadisnya pun tidak begitu banyak, ya. Aniyah ini kalau bahasa ibu-ibu biasa disebut wawadahan. Jadi perkara-perkara yang mewadahi sesuatu, itu wadah kayak ember, piring, sendok, yang begitu. Nah, kenapa ini di dalam hadis Nabi sampai difokuskan ada hadis-hadis tentang wadah-wadahan yang dipakai atau peralatan rumah tangga? Ternyata jawabannya karena peralatan rumah tangga itu ada yang halal dipakai, ada yang haram dipakai. Terlepas dari berbicara bagaimana cara menghasilkannya, ini bentuk barangnya sendiri. Tapi lebih kepada berbicara wawadahan yang diharamkan oleh Allah yang mungkin di kita masih ada. Makanya hadis yang pertama diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Janganlah kalian minum di wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu, dan janganlah kalian memakan fi sahafihima, di dalam piring yang terbuat dari emas dan perak. Syuf. Jadi yang pertama tuh kita pahami dulu, wadah-wadahan dari emas dan perak nggak boleh dipakai. Kalau orang tua kita dulu kalau menikah suka ada garpu sama sendok, itu emas apa bukan sih? Saya nggak ngalamin punya, itu emas apa bukan itu? Yang suka dipajang di rumah-rumah biasa. Bukan itu, bukan. Tembaga biasanya. Kirain saya emas. Enggak, karena kalau majangnya itu haram loh. Majangnya itu haram. Kenapa emas dilarang dipakai di dalam syariat? Karena yang pertama ada athar, ada bekas yang tidak bagus ke tubuh. Orang kalau sering pakai emas, sering bersentuhan dengan emas, itu ke tubuh tuh nggak sehat sebenarnya. Kurang sehat. Makanya kalau ibu-ibu tuh sering pakai emas berlebihan, itu nggak sehat. Itu kelamaan penyakitan tubuhnya. Yang kedua, yang lebih dijaga oleh agama itu adalah saat wawadahan emas dipakai, maka bisa memecahkan perasaan orang-orang fakir. Menghancurkan. Jadi orang fakir kalau lihat, ya Allah, orang ini mah gitu. Dan itu kalimat wawadahan ini, ibu-ibu tolong ya, nanti istrinya sampaikan. Itu bukan masalah alat minum, alat makan, semua alat. Termasuk kalau ibu-ibu punya penitih dari emas, haram dipakai. Itu namanya alat. Penitih haram dipakai, atau yang biasa dipakai di kerudung tuh apa, saya nggak ngerti lah ibu-ibu tuh. Suka dipakai di bros apa namanya. Jadi kalau kerudung gitu dilipat-lipat atau gimana, tiba-tiba ada yang ujungnya. Itu kalau orang-orang ini kan pakai emas, haram, nggak boleh. Alat selilitan gigi dari emas, haram, nggak boleh. Kecuali pasang gigi boleh. Pasang gigi palsu dari emas boleh. Kenapa? Itu boleh karena supaya awet. Karena kalau pakai yang lain nggak awet, yang emas asli baru awet. Nanti muncul permasalahan kalau orang pak ompong diganti giginya pakai emas, kalau mati cabut tapi jangan. Karena warisan ini itu dicabut. Tapi dicabutnya ghairu mujri'atin, tanpa menyakitkan kepada mayit. Artinya dengan metode yang selayaknya dan sepantasnya dengan tangan ahlinya. Boleh pakai emas itu kalau gigi. Nambel hidung boleh. Dulu ada sahabat hidungnya kesopak ke sini. Ada sahabat hidungnya kesopak, kena pedang, copot hidung. Akhirnya ditambal pakai apa, rusak lagi, pakai ini rusak lagi. Akhirnya dianjurkan pakai emas. Awet akhirnya. Zaman dulu udah bisa nambal hidung pakai emas, coba bayangin. Gimana coba ngoperasinya? Orang sekarang bisa nggak ngoperasi hidung ditambal pakai emas? Mikir-mikir dulu. Orang dulu bisa. Coba Anda bayangkan. Nah, jadi yang dimaksud di sini alat-alat yang terbuat dari emas itu nggak boleh. Dan alasan yang ketiga,
yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, fa innaha lahum, lahum itu mereka. Nabi itu kalau isyarat ke orang kafir selalu ngomongnya mereka, lahum mereka. Kalau ke orang Islam kita, jadi mengkitakan antara Nabi dengan mereka. Jadi wadah-wadah emas perak itu di dunia untuk mereka gitu. Dan wadah-wadah emas dan perak itu untuk kalian, untuk kita di akhirat. Artinya perkara itu diharamkan oleh Allah di atas muka bumi, dihalalkan bagi kita kelak nanti di yaumil qiyamah atau di akhirat. Makanya nanti orang di sorga itu subhanallah ya, dalam surat Ad-Dahr itu apa? Bi aqwabi wa abarik wa ka'sim min ma'in. Nanti ada wildan muter-muter mereka, bagi-bagi wadah yang terbuat dari emas, dari perak. Kemudian yang keempat, alasan dalam fikih diantaranya kenapa wadah emas dan perak itu diharamkan dipakai, karena itu kebiasaan jababir, orang-orang sombong. Dan rata-rata orang nggak sombong kalau wadahnya emas perak pasti ke bawah sombong. Oh, alhamdulillah. Lihatin dong gelas di rumah saya, ini gelas 5.003 ini. Mas saya mas sombong. Kayak orang-orang pakai sarung tuh, mohon maaf. Itu sarung kalau pakai sarung BHS itu rata-rata jalan kakinya layan. Kalau BHS yang mahal ya, yang terkenal ada sutranya, itu bisa haram loh. Dan masalah sutra udah dibahas. Artinya saya hanya ingin membahas tentang gemerlap dunia yang diharamkan oleh Allah. Di antara sebabnya itu menyebabkan orang bisa sombong. Ya, kalau pakai emas. Coba ibu-ibu yang nggak pakai emas di tangannya, biasa aja. Coba yang pakai emas, perasaannya lain. Kalau apalagi ngumpul sama yang nggak pakai emas, itu udah merasa paling emas dia. Alhamdulillah. Padahal itu yukassir, itu memecahkan kepada perasaan orang-orang yang tidak mampu, dan itu haram. A'udzubillahi min dzalik. Makanya para jamaah yang dirahmati oleh Allah perlu hati-hati masalah-masalah seperti itu. Ya, perlu hati-hati. Tapi kalau pakai perhiasan, nah ibu-ibu silahkan. Perhiasan emas dipakai silahkan. Catatannya satu, tidak berlebihan. Kalau berlebihan haram. Muncul pertanyaan, kata-kata berlebihan itu ukurannya segimana, gitu kan? Kata-kata berlebihan, ukurannya segimana? Itu ukurannya ngikuti adatul amsal. Kebiasaan perempuan di daerah itu paling banyak berapa gram? Oh, kebiasaan di sini mah Ustadz paling ibu-ibu pakai juga antingnya misalnya 1 gram atau 2 gram paling besar, di tangannya palingnya sekitar 50 gram paling sekitar begitu ya misalnya. Nah, kalau udah kebiasaannya segitu, ada perempuan di atas rata-rata, itu berlebihan namanya, pakai kalung misalnya. Makanya kalau berbicara emas itu diharamkan apabila dia berbentuk alat seperti perak untuk laki-laki dan perempuan. Nah, ini tolong dicatat. Untuk laki-laki dan perempuan. Jadi alat yang bahan dasarnya emas dan perak diharamkan oleh Allah untuk laki-laki dan perempuan. Lain kalau perhiasan. Kalau perhiasan emas halal untuk perempuan, haram untuk laki-laki. Laki-laki haram, nggak boleh. Cuma kadang-kadang ada orang tua dulu kalau anak kecil sakit-sakitan itu suka dipakein emas, diobatinya pakai emas. Boleh apa enggak kalau anak kecil laki-laki akhirnya dipakaikan perhiasan emas, tujuannya obat? Boleh. Seperti kalau anak usia 2 tahun, 3 tahun lama berbicara tuh si anak. Itu anak tuh agak lama berbicara. Itu biasanya cepat berbicara itu pakai apa? Pakai emas. Pegang emas, bacakan Fatihah 7 kali, bacakan Alam Nashrah 7 kali, baca ayat kursi 7 kali, Falaq bin Nas 7 kali. Emasnya bukan ditelenkan, dimasukkan ke lidahnya, ditutup. Alhamdulillah, ditutup sambil dibaca itu, nanti sudah beres emasnya disedekahkan ke anak yatim.
Bukan ke janda, bukan ke fukoro, bukan ke masjid, bukan ke pesantren, ke anak yatim. Ke anak. Dan niatkan kafaroh. Emas ini kami keluarkan kafaroh dari anak kami agar bisa berbicara. Nah, itu rata-rata makbul, itu selalu cepat sembuh dan bisa berbicara.